Bumi kita dikerumunin jutaan ragam makhluk hidup, tapi mungkin banyak yang dari kita belum tahu sebenarnya 99% dari semua makhluk hidup yang pernah ada di bumi udah punah. Para ahli ngira-ngira kalau sekarang ada lebih dari 8 juta spesies di bumi, dan dari jumlah yang segitu banyak, baru seperempatnya yang berhasil dicatat. Itu pun kemungkinan salah hitungnya cukup tinggi, karena susah buat meneliti para bakteri dan makhluk super kecil lainnya. Tapi ya, balik lagi bayangin ini semua baru 1% dari semua spesies yang pernah ada. Gila banget. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa mereka semua bisa punah? Oke, sebelum masuk ke jawabannya, ternyata hampir semuanya punah dari 5 peristiwa mematikan yang pernah terjadi, yaitu kepunahan massal. Iya, sebuah peristiwa yang berhasil ngilangin segitu banyaknya spesies dan mengubah ekosistem kita gede-gedean. Ibaratnya kayak game yang udah kita mainin bertahun-tahun, kita riset. Karakternya banyak yang hilang, dan bahkan peta gamenya pun udah berubah. Apasnya kalau yang ini yang diriset tuh bukan game, tapi planet bumi. Kalau menurut para ahli, kepunahan massal itu ketika 3/4 spesies yang ada di bumi punah dalam waktu singkat. Tapi bukan. Bukan sejentik jari lalu hilang. Buat bumi yang sudah tua, waktu yang singkat itu kira-kira segini. Kalau diibaratin sama panjang usia manusia, kira-kira gini. Bayangin kita udah hidup selama 20 tahun, tapi tiba-tiba dalam 4 atau 5 hari, anjing, kucing, ayam, buaya, nyamuk, bekicot, bunga, pohon, rumput, dan hampir semua jenis hewan dan tanaman yang kita tahu, semua lenyap. Iya, 5 kepunahan massal telah musnahin spesies makhluk hidup segitu banyak, dan gilanya, kita mungkin lagi ada di ambang kepunahan massal selanjutnya. Oke, supaya lebih paham apa yang kita hadapin, ayo kita mundur ratusan juta tahun buat ngelihat 5 kepunahan massal yang sudah terjadi. Kepunahan massal yang paling tua yang kita tahu diperkirakan terjadi karena seluruh bumi mendadak berubah lebih dingin dan daratan jadi lebih sinis. Makanya hewan-hewan di perairan dangkal berujung gak bisa bertahan. Kepunahan massal selanjutnya terjadi karena bumi dipenuhi sama tanah mendarat. Ini bikin iklim jadi lebih dingin, perairan dipenuhi alga, dan lama-lama oksigen berkurang. Para hewan laut saat itu akhirnya pada punah. Lalu datanglah kepunahan terbesar dalam sejarah. Waktu itu 90% makhluk hidup musnah. Terjadi rentetan letusan gunung berapi, dan dahsyat hujan asam turun di mana-mana, dan bumi jadi dipenuhi gas yang bikin udara jadi panas dan beracun. Tapi ya, ini bukan yang terakhir. Jutaan tahun setelahnya, pergeseran benua membentuk banyak gunung api baru, dan sama meletus selama bertahun-tahun, menyebabkan kepunahan massal lagi. Lalu tibalah kepunahan massal kelima. Kali ini alam mencoba pakai senjata lain. Diperkirakan asteroid raksasa yang lebarnya seukuran 100 lapangan sepak bola menghantam bumi dan bikin makhluk hidup pada punah, termasuk para dinosaurus. Iya, 5 peristiwa, 5 waktu berbeda, disadar nggak sadar, ini semua kepunahan ini ada benang merahnya. Selalu ada peristiwa yang bikin iklim bumi jadi berubah. Iklim yang berubah artinya perubahan suhu yang ekstrim, perubahan kondisi air atau udara yang tiba-tiba sampai naik turunnya ke permukaan laut yang bikin makhluk hidup susah beradaptasi dan airnya mati. Nah, pertanyaannya, apakah kalian juga ngerasa tanda-tanda barusan udah nggak asing? Iya, karena kita juga lagi ngalamin perubahan iklim gede-gedean. Para ahli bilang kalau kecepatan kepunahan spesies sekarang itu 100 bahkan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan 5 kepunahan massal sebelumnya. Cuma dari 50 tahun ke belakang aja kita udah kehilangan segini banyak populasi spesies bertulang belakang yang ada di bumi. Bahkan saat ini juga kira-kira ada 10.000 spesies yang lagi terancam. Kalau kecepatan punah ini benar dan terus berlanjut, bisa jadi kita bukan cuma ada di ambang kepunahan massal, tapi juga kepunahan massal yang paling cepat dalam sejarah. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan ini semua? Siap-siap kaget atau pura-pura kaget, karena penyebab utamanya adalah kita sendiri. Perubahan iklim memang jadi secara alami dari dulu, tapi kali ini umat manusia bikin perubahan iklim jadi lebih parah. Iya, hampir seluruh kegiatan manusia menghasilkan gas-gas yang menyebabkan perubahan iklim alias gas rumah kaca. Kita membuat suhu bumi memanas, es kutub mencair, dan cuaca makin ekstrim. Dan permukaan laut naik, semua hal yang kita bisa temuin di beberapa kepunahan massal sebelumnya.
Lalu yang sering kita lupain juga, ekosistem kita dan semua makhluk hidup yang ada di dalam itu saling berhubungan. Kita butuh makan, makanan kita butuh makan juga, dan mereka butuh penyerbuk. Bahkan waktu makhluk-makhluk ini mati, butuh peran pengurai untuk mengolah mereka jadi bahan makanan lagi untuk yang lainnya. Iya, di setiap suap makanan kita nggak kehitung berapa banyak peran spesies di dalamnya. Itu baru makan. Belum hitung para makhluk hidup yang berperan menjaga udara kita bersih, air kita jernih, tanah kita subur, dan liburan kita tenang. Terus keragaman spesies juga diteliti bisa lebih melindungi kita dari penyakit. Dan contoh lagi, kerusakan ekosistem juga bikin kita lebih beresiko kena wabah atau bahkan pandemi. Saat manusia semakin masuk ke wilayah liar, kita makin beresiko ketemu kuman baru yang bisa nular dari hewan ke manusia. Jadi, ya, kalau ada satu bagian yang rusak, bagian yang lain bisa ikutan jebol. Misalnya, bayangin manusia lagi ngelakuin salah satu hobinya, ngerusak habitat. Misal kita nebakin hutan hujan. Waktu hutannya gundul, hujan bakal jarang turun. Kalau hujannya jarang turun, hutan makin tandus dan kering. Dan semakin berkurang juga pohon-pohon yang kerjanya nyerapin gas rumah kaca. Gas yang gak berhasil diserap bakalan bikin perubahan iklim makin parah. Bumi makin panas dan pola musim berubah. Imbasnya kemana-mana. Mulai dari jadwal panen petani yang kacau sampai berisiko banjir bandang kalau lagi musim hujan. Kalau udah gini, mau makan apa? Dari kutub sampai ke Pulau Pasifik, krisis iklim udah ngancam orang-orang kehilangan tempat tinggal, apalagi buat orang-orang yang rentan, mau itu secara lokasi ataupun kemampuan ekonomi. Misalnya, ya, warga plus 62 tercinta, udah negara dunia ketiga, negara kepulauan pula, kita-kitalah yang rentan ini yang jadi korban ketidakadilan iklim. Di sisi lain, negara-negara maju yang hidupnya lebih nyaman dengan menghasilkan banyak gas rumah kaca justru lebih rendah resikonya ngadepin kerusakan lingkungan. Buat contoh, para nelayan di pesisir pantai Indonesia udah kesulitan mancing ikan. Cuaca yang ekstrim, ketupan badai, bikin mereka nggak bisa berlayar. Belum lagi tempat tinggal mereka yang juga sering kebanjiran air laut. Kalau permukaan air laut naik, pesisir kita juga yang kemungkinan duluan kerendam dan bikin jutaan orang berisiko kehilangan tempat tinggal. Karena kelalaian segelintir orang nggak bertanggung jawab, teman-teman kita di daerah rawan bisa jadi dalam tanda kutip punah duluan. Iya, semua kegiatan manusia berlebihan bikin banyak spesies makin cepat lenyap. Kalau gini terus, kita bukan cuma ada di ambang kepunahan massal, tapi kali ini kita sendirilah asteroidnya. Oke, semua tadi kedengaran ngeri, tapi sebenarnya apakah masih ada harapan buat kita? Bisakah kita batalin kepunahan ini? Jawabannya ternyata ada. Kita bisa nyegah malapetaka, tapi kita harus bergerak cepat dan berubah besar-besaran. Biar kebayang, ayo pakai contoh. Apakah kalian ingat lapisan ozon? Ya, lapisan gas di atmosfer yang melindungi kita dari jenis sinar matahari yang berbahaya. Dulu satu dunia pernah gempar karena lapisan ozon yang bolong akan diprediksi bakal terkikis habis tahun 2050. Para ilmuwan pun bergerak cepat, masyarakat yang tersadarkan juga terus mendorong pemerintah. Akhirnya, negara-negara menyepakati perjanjian internasional untuk mengurangi produksi zat-zat yang bikin lapisan ozon makin tipis. Semua pihak sepakat dan beneran praktikin. Hasilnya, lapisan ozon pelan-pelan membaik, bahkan diprediksi akan pulih sepenuhnya pada tahun 2065. Nah, ngejaga keragaman makhluk hidup juga perlu usaha serupa. Semua pihak perlu banting tulang sama-sama. Ilmuwan, guru, pengusaha, termasuk orang-orang biasa kayak kita. Setiap negara juga mesti ngelakuin usahanya masing-masing. Misal, pemerintah Costa Rica udah nanemin pohon yang berhasil bikin luas hutan mereka naik 2 kali lipat. Banyak spesies jadi bisa diselamatin, dan gas-gas rumah kaca bisa diserap. Meski emang sedihnya, banyak juga yang terlanjur nggak bisa diselamatin. Contohnya spesies hewan udah terlanjur punah. Mereka inilah yang menjadi korban karena terus-terusan kita buru dan habitatnya kita rusak. Tapi tetap, masih banyak hal yang bisa kita lakuin. Para peneliti sampai sekarang masih nyari cara untuk bangkitin lagi berbagai spesies yang udah punah. Sementara itu, kita bisa nyegah supaya spesies lainnya nggak punah. Karena kegiatan manusia atau ngebuat peraturan yang bisa melindungi habitat mereka. Iya, ada banyak cara yang bisa kita coba. Apakah ini cukup? Apakah kita bisa nyelamatin? Sebenarnya mungkin justru pertanyaan barusan itu jadi akar dari banyak permasalahan kita. Anggapan bahwa kita ada di tengah misi raksasa nyelamatin planet bumi. Mungkin itu juga yang bikin banyak orang jadi nyagal atau takut atau frustasi sama ini semua. Satu hal yang pasti, bumi bakal tetap ada walaupun kita punah. Setelah kita nggak ada,
Planet ini bakal diisi sama makhluk hidup baru dan bumi bakalan baik-baik aja. Justru kita perlu ubah pola pikir kita. Bukan bumi yang perlu kita selamatin, tapi kita sendiri, umat manusia. Orang tua kita yang mungkin badannya udah nggak sekuat kita, kakek, nenek di kampung yang lokasinya lebih rentan, teman main kita, kakak adik kita, dan semua anak-anak yang berhak ngejalanin hari-harinya tanpa takut kelaparan, kepanasan, kebanjiran, dan bisa ngelihat warna-warni makhluk hidup di seantero tanah air dunia. Bahkan mungkin para cucu kita akan punya kesempatan menyebarluasin kehidupan tanpa dikerangkeng pembatas bernama bumi. Di tengah sibuknya manusia dan majunya peradaban, kita suka lupa kalau kita cuma satu di tengah jutaan persaudaraan spesies yang tinggal di planet ini. Untuk menyelamatin umat manusia, justru semua spesies lain yang mesti kita jaga. Kalau kita cuma diem aja di habitat yang terus dipangkas, polusi yang makin menebal, dan krisis iklim yang tambah gawat, kita semua akan punah dengan sendirinya. Mungkin inilah kesempatan terakhir kita untuk pastiin itu semua belum akan terjadi esok hari. Dan seperti biasa, saya Rudi, mahasiswa STK IPS Mansur semester 3, mengucapkan terima kasih.